Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, omnivora. Sudah makan apa hari ini? Sudah doa ini ya? Ya, jam pertama. Oke. Sebelum memulai pembelajaran, meja kursi yang kotor segera bersihkan dan dirapikan. Oke, kalau sudah, langsung saja kita mulai. Sebelumnya kita telah membahas tentang sholat. Ada yang masih ingat apa itu sholat? Ya, sholat adalah doa. Ya, kamu minta apa? Ya, intinya sholat itu adalah doa. Di dalam sholat banyak pujian-pujian yang kita aturkan kepada Allah. Dan doa terbaik itu adalah memuji-muji Allah. Dan juga bahkan di luar sholat kita juga bisa memuji-muji Allah dengan melihat keindahan langit, subhanallah, melihat wedhus ku sing gawe Allah, melihat sapi yang buat Allah, melihat tanaman yang buat Allah, melihat pohon berbuah yang buat Allah, yang memberi warna pada tumbuhan itu juga Allah, lombok warna hijau sing ngecat Allah, warna kuning sing ngecat Allah, warna abang sing ngecat Allah, warna biru sing ngecat bejo suwung ora apa-apa, ngecat lombok lek suwung timbang ngecat bojone wong. Oke. Intinya pengertian sholat itu secara bahasa adalah doa. Ada yang lain? Sholat adalah kegiatan yang diawali takbiratul ihram dan diakhiri salam. Ya, baik. Sholat itu ada 3 macam, seperti wajib, sunnah, dan sholat nadar. Wajib itu juga terbagi menjadi 2, ada yang fardu dan kifayah. Sebelumnya kita telah bahas sholat wajib itu ada berapa? Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, ada 5 ya. Kalau sholat sunnah itu ada banyak ya, seperti tahajud, qobliyah, ba'diyah, duha, hajat, wis sembarang kalir lah. Oke. Baik, saya absen dulu ya. Ahmad Agus. Ya, ada Mujib, Bejo, Abdul Hasim, Muhammad Hisam, Muhammad Mahmudi, Muhammad Bejo, Paijo, Abdul Tejo, M. Ariel, Nandi Arieli, izin, Nur Haliza, Bulan Sutini, Edita Mala, sakit. Sudah berapa tahun ini? Oh, baru 2 hari. Oh ya, kakean ya. Saudi Ayunda, Jihan Saudi. Oke.
Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sholat jamak. Yang pertama, pengertian sholat jamak. Ayo, Edita malah dibaca. Ya, jadi jamak secara bahasa adalah mengumpulkan atau bisa menggabungkan. Menggabungkan apa? Dua sholat fardu. Kayak sholat sunnah, kauno. Kemudian yang menurut istilah adalah mengumpulkan dua sholat fardu pada satu waktu secara sendiri-sendiri. Jadi mari sholat salam niat maneh. Dan sholat jamak itu ada dua macam. Yang pertama jamak takdim, dan yang kedua ada jamak takhir. Jamak takdim itu adalah dilakukan yang pada waktu awal. Kalau takhir itu waktu akhir. Jadi yang kedua, seperti duhur asar digabung menjadi satu, dilakukan pada waktu duhur itu awal, atau dilakukan pada waktu asar itu berarti akhir atau takhir. Untuk sholat takhir, sholat jamak takhir. Sholat jamak takhir maghrib isya dilakukan pada waktu isya. Duhur dan asar dilakukan pada waktu asar. Lek subuh ya apa? Subuh gak iso dijamak. Syarat-syarat orang yang boleh melakukan sholat jamak itu ada karena dalam keadaan tertentu, seperti musafir, orang sakit, terus ada keperluan. Lek mau musafir mergo jarake iku minimal menurut jumhur ulama adalah 83 km. Pokok sekitar kono. Kaya dari Singosari ke Blitar. Itu perkiraan sudah bisa. Dan selanjutnya ada keperluan seperti dokter melakukan operasi, diprediksi akan memakan waktu yang cukup lama. Iki lek gak dijamak malah bahaya. Sik kait bedah jantung umpamane. Sret, Allahu akbar. Terus tinggal sholat sih, bahaya. Lalu ono maneh kada keperluan zaman biyen pasti angkat-angkate kemerdekaan. Iku wong lek wis dadi pemain karnaval rata-rata ra salat, mergo suwi. Marono sakjake iku ono kiai sing ngolehno salat jamak timbangi ra salat. Nah, itu salah satu contoh karena ada keperluan. Jadi sholat jamak itu harus ada dalam keadaan darurat. Di balik kesulitan ada kemudahan. Yang selanjutnya langsung saja tentang cara sholat jamak. Sholat jamak itu terbagi menjadi dua bagian seperti yang tadi saya sebutkan. Takdim itu dilakukan di waktu awal, duhur asar dilakukan duhur, atau takhir duhur asar dilakukan pada waktu akhir. Lalu takhir itu dilakukan pada waktu akhir, seumpamane melakukan perjalanan. Iku maghrib kan waktunya cendek. Jadi ketika maghrib itu niat nawa itu sholat jamak takhir gawe engko. Untuk apa? Karena itu adalah untuk mengurangi potensi, atau biar lebih jelas kalau itu bukan qodho tapi dijamak di waktu isya. Jadi kalau di waktu awal itu takdim, yang kedua itu dilakukan waktu akhir, itu namanya takhir.
Carane sholat kayak biasane duhur petang rakaat salam, lalu berdiri lagi, niat lagi sholat asar atau sholat isya. Jamak takdim dan jamak takhir itu urutannya tetap sama. Maghrib isya dilakukan waktu isya, tetap yang pertama maghrib dulu baru isya. Duhur asar dilakukan waktu asar, tetap waktunya yang pertama adalah duhur dan kedua yang asar. Selanjutnya syarat sah sholat jamak takdim. Ayo, Jo, diwaca Jo. Ya, jadi seperti yang saya sebutkan mendahulukan, sholat yang pertama berniat jamak pada sholat yang pertama, dikerjakan secara berturut-turut, tidak ada jeda apa ngobrol. Jadi mari salam gak oleh ngobrol, minimal lek sholat jamak iku jamaah padha-padha musafir. Padha-padha musafir jamaah, sholat jamak ku dikei komat gak apa-apa. Kaya apa gawe misah, gawe semacam tondo lek sholatnya pisah. Yang selanjutnya dalam keadaan tertentu tetap itu syarat jamak takdim. Yang kedua sholat jamak takhir. Ayo Saudi Ayunda diwaca. Ya, jadi jamak takhir memiliki beberapa syarat sah. Yang pertama, niat jamak pada waktu awal. Jadi duhur asar ate dilakoni pas asar. Jadi pas duhur itu niat si dalam perjalanan seumpama maksud duhur iku diniati dhewe. Nawa itu sholat jamak gawe engko asar. Itu sudah cukup. Lalu nanti niat sholat seperti biasa nanti dibaca di bukunya. Selanjutnya tidak bermakmum kepada orang yang mukim. Ini sama seperti syaratnya orang yang jamak takhir takdim tadi ya. Yang ketiga syarat sah yang lain sama dengan jamak takdim, berbeda hanya niat dan waktu. Perbedaannya hanya niat dan waktu. Dan syarat sahnya itu sama saja, perbedaannya hanya di niat dan waktu. Niatnya kalau takhir ketika di waktu awal itu nawa itu salat jamak gawe engko wis cukup. Kayak Jawa gak apa-apa lek angel. Selanjutnya masuk pada bab salat qashar. Salat qashar, ayo diwaca sing mburi dhewe. Jadi salat qashar itu artinya dalam bahasa artinya meringkas. Qasrus shalah, meringkas salat. Ini yang kita bahas adalah kemudahan dalam sholat. Kemudahan ini adalah kemudahan yang diberikan oleh Allah kepada hambanya dalam keadaan tertentu, dalam melakukan kewajiban. Jadi dibalik kesulitan ada kemudahan. Qasrus shalah itu artinya memperpendek atau meringkas. Syaratnya itu syarat-syarat. Sebelum syarat, lanjut pengertian. Qashar adalah meringkas sholat fardu yang jumlah rokaatnya 4 rokaat menjadi 2 rokaat. Seperti duhur, asar, isya. Lek liyane iku gak oleh karena ada sebab-sebab tertentu seperti yang dijelaskan pada hadis Nabi yang diceritakan
oleh sahabatnya, yaitu Nabi ketika bepergian itu tidak melakukan sholat lebih dari 2 rakaat. Lalu itu syaratnya adalah lebih dari 2 rakaat sholatnya, seperti zuhur asar. Lalu ada syarat lagi bahwa yang tidak boleh dikosor itu adalah sholat yang jumlahnya ganjil, jadi harus yang genap. Maghrib itu ganjil, jadi tidak bisa untuk dikosor. Yang selanjutnya syarat-syarat sholat kosor. Syarat sholat kosor, ayo Bulan Sutini diwaca. Ya, jadi syarat sholat kosor itu mirip seperti sholat jamak tadi ya, dalam keadaannya, dalam keadaan safar atau dalam keadaan tertentu seperti tadi repot, operasi, atau dalam keadaan sakit, hujan lebat, dan tidak boleh bermakmum pada orang yang menetap mukim. Jadi kalau melakukan sholat qashar, yaitu sholat fardu diringkas menjadi 2 rakaat duhur, dilakukan 2 rakaat karena perjalanan kira-kira lek gak dikosor setelah keadaannya kurang apik itu boleh dikosor. Yang selanjutnya ada sholat jamak qashar. Ayo diwaca. Kamu sing mati dhewe. Ya, jadi sholat jamak qashar adalah mengumpulkan 2 sholat fardu, perpaduan antara jamak dan qashar. Tadi itu jamak mengumpulkan sholat pada satu waktu, ini boleh takhir atau takdim ya, tetap saja. Dan ini ditambah dengan qashar. Jadi zuhur asar jadi 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Maghrib tidak bisa karena berjumlah ganjil. Jadi intinya yang bisa dikosor hanya 4 rakaat, yang lain tidak bisa. Subuh apa maneh malah raiso. Lalu selanjutnya praktek sholat jamak. Contoh ya prakteknya, sholat jamak takdim. Pertama dilakukan pada waktu, contohnya maghrib, di waktu maghrib melakukan sholat jamak takdim. Berarti isya itu ditarik ke waktu maghrib. Yang pertama, niat sholat jamak. Usolli fardhol maghribi salasa raka'atin jam'a taqdimin ma'al isya'i 4 raka'atin fardhon lillahi ta'ala. Itu kalau sholat jamak niatnya. Jamak takdim. Usolli fardhol maghribi jam'a taqdimin ma'al isya'i 4 raka'atin istaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Ini niatnya. Yang kedua juga dibaca sama, gak apa-apa, atau langsung usolli fardhol maghribi jam'a taqdimin bil isya'i 4 raka'atin. Yang selanjutnya takbiratul ihram. Lalu sholat seperti biasanya. Salam, setelah salam langsung berdiri lagi, tidak diselingi kegiatan lain seperti zikir, doa, dan lain-lain. Lalu yang kelima berdiri dan niat. Yang kedua, keenam takbiratul ihram. 7 sholat lagi seperti biasa, sholat isya seperti biasa, dan salam.
Lalu praktek sholat qashar. Sholat qashar dilakukan ya seperti biasa, 2 rakaat saja. Duhur menjadi 2 rakaat. Jadi tidak pakai tahiyat awal, langsung tahiyat akhir. Lalu langsung saja sholat jamak qashar. Ini kebanyakan biasanya ya langsungan, kalau perjalanan langsung sholat jamak langsung di qashar, biasanya begitu. Langsung, ayo kamu maju praktek sholat jamak qashar. Ya, pertama niat dulu. Usolli fardhol. Jamak apa? Jamak takhir. Maghrib dan isya ya. Oke. Jamak takhir. Oke, niat dulu. Usolli fardhol maghribi. Jam'an taqdimin bil isya'i. Jam'an takhirin lillahi ta'ala. Ayo langsung buat 1 rakaat, salam, berdiri lagi. Ya, salam, langsung berdiri lagi, sholat lagi, niat lagi. Usolli fardhol isya'i. Oh, niatnya dari awal ya. Usolli fardhol maghribi salah raka'atin jam'an taqdimin bil isya'i qashran. Ini yang kedua qashar ya. Kalau maghrib gak bisa di qashar, isya bisa. Oke, langsung qashran majmu'an lillahi ta'ala. Salat lagi. Ya, jadi seperti itu. Oke, jelas ya sampai sini. Sekarang bagi kelompok dari kanan kelompok 1, kiri kelompok kedua. Kalian buat rangkuman dan minggu depan, pertemuan selanjutnya kita akan praktek. Itu rangkumannya berisi tentang jamak dan qashar seperti tadi. Lalu niat-niatnya juga dicatat. Oke, sekian pertemuan kita kali ini. Jadi tadi kesimpulannya adalah sholat jamak itu artinya mengumpulkan atau menggabungkan. Lalu caranya 5 sholat fardu yang bisa dijamak itu ada 4 yang tidak bisa subuh. Ini tidak bisa untuk dijamak. Duhur dan asar gandengannya, maghrib dan isya gandengannya. Lalu pertama ada jamak atau mengumpulkan, takdim waktu awal, takhir waktu akhir. Takdim waktu awal contohnya duhur dan maghrib. Duhur asar dilakukan waktu duhur, maghrib isya dilakukan waktu maghrib. Lalu yang takhir waktu akhir, yang kedua itu contohnya ada asar isya. Jadi sholat jamaknya asar dan isya itu dilakukannya yang pertama ada duhur asar dilakukan waktu asar, maghrib isya dilakukan waktu isya. Jelas sampai sini ya. Lalu syarat-syaratnya orang yang boleh melakukan yaitu musafir, karena keadaan darurat, karena keadaan perang. Kene ono sing ati perang. Kan ya. Lalu dalam keadaan darurat koyo mang ya wis keperluan koyo mang dokter butuh waktu gawe pengobatan. Lalu hujan lebat
dan sebagainya. Sholat jamak itu boleh dilakukan asal yang pertama caranya itu niat sholat jamak, lalu sholat seperti biasanya, lalu salam, berdiri lagi, sholat lagi untuk niat yang kedua. Lalu yang qashar itu juga sama, langsung jamak qashar juga gak apa-apa, hanya ditambah niat jamak taqdimin qasran majmu'an bil asri, seperti itu. Jadi sholat jamak qashar itu boleh, qashar tok gak apa-apa, atau jamak sempurna, jamak tok gak ada qashar juga boleh. Oke, jangan lupa tugas kelompoknya. Kerja kabeh ojo saenak dhewe. Semoga pertemuan kita hari ini menjadi pertemuan yang barokah. Semoga kita mendapat ilmu yang barokah, manfaat, dan mendapat sukses dan bahagia dunia akhirat kapan segala urusannya. Dan semoga kita minggu depan bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Kita tutup dengan doa akhir majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.